Buah itu mengandung nutrisi yang kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Dengan buah yang murah saja bisa dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dengan mengonsumsi buah secara teratur, terutama buah yang mengandung serat yang tinggi ya, terus kalorinya rendah, itu akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Kanker kolon itu dapat dicegah dengan mengonsumsi buah yang mengandung serat seperti buah apel gitu. Ada buah khusus kah yang direkomendasikan untuk mendukung pertumbuhan anak? Dengan mengonsumsi buah secara teratur itu mendukung kesehatan otak anak. 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Perkenalkan, saya Dietitian Septian Ika Nurlaini selaku host dalam acara podcast pagi ini. Dan telah hadir bersama kita sebagai narasumber Dietitian Ibu Jaminah SVZRD selaku ahli gizi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Selamat pagi Ibu Jaminah. Selamat pagi Mbak Septi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, baik. Ya, alhamdulillah Ibu Jam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara podcast pagi ini. Dan topik yang akan dibahas pagi ini adalah dalam rangka memperingati Hari Buah Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 1 Juli. Dan untuk peringatan Hari Buah Sedunia tahun 2025 ini mengangkat tema buah untuk generasi masa depan, menanam kebiasaan sehat, memanen kehidupan yang berkualitas. Kata-kata yang singkat tetapi syarat dengan makna ya Bu Jam. Ya, betul. Mungkin Bu Jam bisa menjelaskan sedikit dari makna tersebut. Ya, oke. Jadi tema Hari Buah kali ini ya, buah untuk generasi masa depan, menanamkan kebiasaan sehat dan memanen kehidupan yang berkualitas, yang bermakna, mengajak kita semua, khususnya Sobat Sehat Sutomo, ya, untuk menanamkan kebiasaan sehat, salah satunya mengonsumsi buah-buahan secara teratur. Ya. Jadi buah itu mengandung nutrisi yang kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh secara maksimal sehingga akan memanen kehidupan yang berkualitas. Terus, dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam kegiatan peringatan Hari Buah yang diperingati setiap tahun? Ya, jadi sebenarnya peringatan Hari Buah itu bukan sekedar perayaan, ya, lebih untuk mengingatkan kita, khususnya untuk Sobat Sehat Sutomo, untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang akan manfaat buah-buahan, yaitu kalau kita mengonsumsi buah-buahan secara teratur, maka akan menjaga kesehatan tubuh kita dan kesejahteraan kita bersama. Ya, baik. Jadi sangat penting dan harus kita peringati setiap tahunnya ya Bu Jam. Dan di Indonesia sendiri ini memiliki berbagai macam jenis buah yang beraneka ragam. Tentunya memiliki banyak manfaat. Jadi manfaat utama untuk mengkonsumsi buah setiap hari itu apa Bu Jam? Ya. Jadi manfaat kita mengonsumsi buah secara teratur itu yang pertama karena kandungan nutrisinya yang kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan itu dapat menjaga tahan tubuh kita seperti misalkan kayak buah jeruk, jambu biji, pepaya, semangka itu mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, vitamin C itu dikenal dapat membantu produksi sel darah putih atau limfosit ya, dan antibodi yang dapat melawan infeksi serta membasmi kuman, virus, dan bakteri serta mikroorganisme yang menyerang tubuh kita. Jadi dengan buah yang murah saja bisa dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita ya Bu Jam. Terus terkait dengan yang sekarang trending itu apa tentang diet-diet gitu ya untuk mengatasi obesitas, itu memang
benar bisa Iya. Ya, menjadikan jadi kalau kita mengonsumsi buah secara teratur dan obesitas itu sebenarnya ada hubungan yang positif. Ya, dengan mengonsumsi buah secara teratur, terutama buah yang mengandung serat yang tinggi ya, terus kalorinya rendah, itu akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga akan mengurangi konsumsi kita makan ya, sehingga menyebabkan total kalori kita yang masuk itu akan berkurang dan dapat mengontrol berat badan. Ya. Jadi yang karbohidrat kompleks itu yang digantikan dengan yang tinggi serat gitu ya, Bu Jam. Ya. Terus terkait dengan penyakit, Bu Jam, mungkin ada buah-buahan tertentu yang bisa mencegah penyakit tertentu. Monggo silahkan. Ya. Jadi dengan mengonsumsi buah secara teratur itu dapat mencegah atau mengurangi risiko penyakit kronis ya, seperti penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit jantung dan berbagai macam penyakit kanker. Ya, seperti misalkan kanker kolon. Kanker kolon itu dapat dicegah dengan mengonsumsi buah yang mengandung serat seperti buah apel itu. Jadi sedangkan untuk diabetes, ya kita harus mengurangi buah yang mengandung kalori tinggi karena di situ ada gangguan produksi insulin ya. Jadi seperti kayak buah durian, mangga, nanas, sawo, sirsak, rambutan, melon itu ada pembatasan. Ya. Sedangkan kalau misalkan diabetes misalkan dengan gangguan ginjal, karena ada gangguan ginjal maka di sini biasanya ada gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi buah yang mengandung kalium tinggi harus dibatasi. Ya, seperti buah pisang, buah tomat itu ada pembatasan. Ya, baik. Jadi ada tertentu yang memang dianjurkan dan ada yang dibatasi. Ya. Terus ini untuk anak, Bu Jam, untuk kebutuhan anak. Jadi ada buah khusus kah yang direkomendasikan untuk mendukung pertumbuhan anak? Untuk mendukung pertumbuhan anak ya, di sini misalkan kayak buah yang mengandung energi tinggi ya, yang bisa meningkatkan energi dan fokus belajar ya. Dengan mengonsumsi buah secara teratur ya, itu mendukung kesehatan otak anak. Ya, di samping itu juga memberi energi instan pada tubuh ya, karena kandungan buah itu mengandung vitamin B1 ya, vitamin C, vitamin E, serta mengandung gula alami yang dibutuhkan instan oleh tubuh. Ya, seperti pada buah pisang, buah jeruk, di samping dia mengandung karbohidrat yang tinggi, juga mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Ya. Yang kedua juga vitamin berry, ada strawberry, ada raspberry, ada blackberry, berry-berryan. Jadi itu mengandung, di samping mengandung vitamin, mineral dan serat antioksidan tinggi, dia juga mengandung senyawa flavonoid yang membantu untuk perkembangan otak. Nah, yang ketiga juga ada buah apel. Buah apel terkenal dengan kandungan seratnya yang tinggi, di samping itu juga mengandung quercetin ya, yang melindungi otak dari stres oksidasi. Terus itu juga, Bu Jam, mungkin ada yang susah-susah tidur itu, mungkin ada buah-buahan khusus yang bisa meningkatkan kualitas tidur. Oh iya, memang ada beberapa rekomendasi seperti pada buah kiwi. Buah kiwi itu mengandung serotonin, ya, serotonin yang dapat mempercepat tidur, memberi nyaman yang waktu yang lama itu. Terus itu juga, Bu Jam, mungkin ada buah-buahan tertentu yang bisa membuat mood kita menjadi bagus. Jadi sebenarnya buah itu kalau kita mengonsumsi secara teratur itu sangat mendukung untuk kesehatan mental anak ya, terutama walaupun tidak menggantikan secara langsung atau mengatasi masalah kesehatan mental secara langsung, tetapi buah bisa
meningkatkan, Mendukung, ya. meningkatkan suasana hati atau kesejahteraan mental secara keseluruhan. Ya, baik. Itu. Ya. Terus untuk terkait kecukupan buah, Bu Jam, yang disarankan untuk dewasa dan untuk anak itu seberapa anjuran yang harus dikonsumsi setiap hari? Oke, jadi mengonsumsi buah itu kalau kita kelebihan bisa berdampak negatif ya. Jadi bisa kembung, bisa sampai diare. Tapi kalau misalkan kurang mengonsumsi buah bisa menyebabkan sariawan atau pecah-pecah di bibir itu. Jadi rekomendasi dari Kemenkes untuk orang dewasa itu antara 400 sampai 600. Sedangkan untuk anak-anak itu 200 sampai 400. Jadi harus sesuai ya, nggak boleh kekurangan juga nggak boleh kelebihan. Betul. Dan juga harus bervariasi tadi ya. Jadi harus semuanya harus pas gitu ya. Dan ini Bu Jam, ada permasalahan yang sering ditemukan di masyarakat. Jadi kita itu kesulitan membiasakan makan buah terutama untuk anak, juga untuk pasien-pasien anak di rumah sakit ini. Jadi adakah tips-tips khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, jadi kita agak kesulitan juga ya kalau misalkan anak menolak untuk mengonsumsi buah-buahan. Jadi paling nggak kita punya cara untuk mengatasi itu, apalagi kita sebagai orang tua ya. Jadi kenalkan anak ya pada buah yang sejak dini ya, mulai dari buah yang rasanya manis, teksturnya lembut ya, seperti buah pisang, buah alpukat, buah jeruknya. Kalau untuk memilih jeruk yang benar-benar manis, jadi kita coba dulu. Jadi jangan sampai ada rasa asemnya, ya, karena kalau ada rasa asemnya nanti anak membuat anak menjadi trauma. Dan mungkin pencernaannya belum siap. Ya, jadi itu pun juga tidak boleh kita menambahkan gula. Jadi perkenalkan anak itu dengan rasa buah yang alami, asli dari rasa buah itu. Nah, yang kedua juga kita memberi contoh kepada anak kita dengan mengonsumsi buah secara teratur setiap hari di depan anak-anak kita. Itu. Yang ketiga juga ajak anak untuk memilih buah yang disukai, ya. Terus kemudian ajak mulai dari menyiapkan buah sampai untuk menyajikan. Itu. Jadi, yang keempat juga buat waktu mengonsumsi buah itu senyaman mungkin. Itu jangan sampai anak itu merasa tertekan atau tidak nyaman menolak buah yang kita berikan. Nggak boleh dipaksa nih. Nggak boleh Sebagai dipaksa. orang tua harus sabar. Betul. Itu intinya. Jadi pola asuh itu sangat mempengaruhi dari kebiasaan anak tersebut. Terus ini terkait fakta atau mitos nih Bu Jam. Jadi cara pengolahan buah ini mempengaruhi perubahan dari nilai kandungan buah tersebut. Dan cara seperti apa sebenarnya yang dianjurkan biar nutrisinya tetap terjaga dalam buah tersebut? Ya, bukan mitos ya Mbak ya. Jadi fakta. Jadi untuk pengolahan buah itu memang benar sangat mempengaruhi nutrisi yang dikandungnya, terutama dalam proses pemanasan. Pada buah yang mengandung vitamin C yang mudah larut dalam air itu mudah rusak atau hilang nilai gizinya. Itu jadi proses pemanasan mempengaruhi ya. Yang kedua juga penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Jadi bisa mempengaruhi kualitas atau tekstur buah akan mengalami perubahan dan nilai gizinya akan mengalami penurunan dalam penyimpanan jangka waktu yang panjang. Terus yang ketiga juga pengeringan atau pengalengan. Tetapi dalam proses pengalengan juga ada manfaatnya juga. Bisa menstabilkan vitamin C yang mudah rusak. Dengan proses pengalengan insya Allah jadi aman. Jadi intinya tidak semua proses pengolahan itu berdampak negatif. Jadi tetap ada manfaatnya ya. Jadi dengan pengalengan itu tidak masalah ya, hanya mungkin beberapa sedikit aja yang menurun ya. Terus terima kasih Bu Jam, mungkin ini ada kata-kata untuk hari ini buat generasi muda mengenai pentingnya konsumsi buah setiap hari.
Mengonsumsi buah 1 kali dalam sehari, generasi masa depan sehat, bugar, produktif, dan berkualitas. Iya, terima kasih Bu Jam, insya Allah bermanfaat sekali. Dan semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya konsumsi buah dalam menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih atas atensi Sobat Sehat Sutomo. Sampai jumpa dalam acara podcast selanjutnya. Sayangi tubuhmu, isi piringmu dengan buah. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.